Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 13 Desember 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan 2 Korintus pasal yang ketiga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat, karunia, penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang hidup kami sampai pada hari ini. Dan biarlah setiap kebaikan Tuhan yang kami alami, kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan membawa kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Karena itu kami selalu ingin belajar firman-Mu. Berkenan Engkau memampukan untuk kami dapat memahami serta dapat menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. 2 Korintus pasal 3 akan saya bacakan ayat 1 sampai yang ke-8 sebagai bahan perenungan kita pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami yang sanggup menjadi pelayan-pelayan dan suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dalam huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan
dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat seseorang mengirim lamaran pekerjaan, biasanya ada ditanya soal pengalaman kerja. Surat rekomendasi dari tempat kerja lama atau dari pihak-pihak terpercaya pun juga diminta. Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan atau wawasan, juga sifat dan prestasi orang yang melamar kerja. Rasul Paulus menyatakan bahwa tidak ada surat pujian yang diterbitkan baginya. Namun bukan berarti Paulus sama sekali tidak berkarya dalam pelayanannya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa kehadiran jemaat Korintus adalah bukti dan buah dari pemberitaan Injil. Itulah yang disampaikan di dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga. Paulus diragukan oleh sebagian orang karena tidak pernah menjadi murid Yesus secara langsung, seperti Petrus, Yohanes, dan rasul-rasul yang lain. Namun Paulus telah bekerja keras memberitakan Injil hingga menghasilkan banyak buah, yakni berdirinya jemaat-jemaat termasuk di Korintus. Hal itu menjadi bukti bagi orang-orang yang meragukan status kerasulan Paulus. Paulus tidak sibuk meminta pernyataan dari orang-orang terpandang, tetapi cukup dengan terus berkarya dalam pelayanannya. Maka dengan sendirinya hasil karyanya membuat buah yang membuktikan statusnya sebagai rasul. Hal yang lebih indah adalah Paulus mengakui bahwa semua itu bisa terjadi karena kuasa dari Tuhan, bukan karena kekuatan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saja ada orang lain memandang kita rendah karena kita bukan dari keluarga terpandang, bukan pula orang yang kaya, bukan pula orang yang ahli di dalam berbagai macam pelayanan. Kita tidak perlu marah atau merasa malu, apalagi menjadi rendah diri. Tidak perlu pula kita mencari pembuktian melalui komentar orang-orang. Sebab satu-satunya pembuktian yang kita butuhkan berasal dari Tuhan. Itulah yang membuat pelayanan kita bercahaya di depan orang-orang yang menampilkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, satu hal yang penting yang perlu dilakukan adalah tetap berkarya, tetap melayani. Pada akhirnya banyak orang akan melihat kualitas sesungguhnya dari buah yang kita hasilkan. Tanpa dibuat pusing oleh komentar orang lain, kita sebaiknya bertekun dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, agar pengabdian kita berbuah kebaikan bagi orang-orang yang kita layani, dan kita tidak disibukkan dengan mencari puji-pujian diri ataupun pengakuan orang lain. Tetapi mari kita dengan tulus melaksanakannya sebagai satu kehormatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melayaninya. Sekali lagi, tidak terpengaruh dengan komentar orang. Ketika kita tulus untuk melayani, melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, pastilah Tuhan akan menuntun, menyertai dan memberkati. Dan apa yang kita kerjakan dengan tulus untuk kemuliaan Tuhan, maka dengan sendirinya akan boleh mendatangkan berkat baik bagi kita yang melakukan maupun juga orang-orang yang kita layani. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Berkenan Engkau menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dasar pelayanan kami bukanlah pujian manusia atau konfirmasi dari orang lain bahwa kami orang yang suka melayani. Tetapi kami mau melayani dengan tulus karena kami sebagai Kristen dipanggil untuk melayani. Dan apapun yang dipercayakan Tuhan kami mau kerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena itulah kehormatan yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah ucapan syukur kami atas firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Amin.